dikasih ke siapa ya? Tapi bagaimana caranya? Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu. Apa kabar Kak Meta? Dan apa kabar adik-adik semua? Wah, pasti semua pada sehat dan sukacita ya. Iya dong. Ayo Kak Meta, kita ajak adik-adik semua untuk beribadah pada hari ini. Jangan lupa ya adik-adik, pakai baju yang rapi seperti saat beribadah di gereja. Dan ingat, kita harus berkonsentrasi ya, nggak boleh terganggu dengan yang lainnya ya Kak Meta. Iya, ayo kita mengucap syukur, kita menyapa Tuhan Yesus, dan adik-adik kita memuji dari terbit matahari. Kita berdiri semua ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, mari kita berdoa. Berikan sikap yang baik ya adik-adik. Lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami selama 1 minggu ini. Jika sebentar kami akan beribadah untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu, Tuhan mau jagai dan sertai kami supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Kak, sebentar lagi loh, tahun 2021 sudah mau habis. Tapi kok gini-gini aja sih Kak? Semua dilakukan online. Mau belajar, mau sekolah, mau ibadah, semua dilakukan begitu-begitu aja. Bahkan loh Kak, piknik aja loh secara online. Semuanya serba virtual. Loh terus semua ini gara-gara apa? Gara-gara apa ya? Corona. Iya, corona itu. Terus mau kapan habisnya? Semuanya ini kita nggak bisa apa-apa loh Kak. Terus kakak mau tahu lagi, adik-adik dan juga orang tua
banyak yang khawatir, banyak yang mengeluh. Terus sudah nggak tahu harus buat apa. Sabar dulu Kak Meta, sabar ya. Jangan khawatir Kak, karena Tuhan itu pasti bisa menyelesaikan pandemi yang kita alami saat ini. Karena apa, adik-adik juga harus tahu ya, jika Tuhan itu mengizinkan sesuatu terjadi, masalah yang terjadi, pasti Tuhan itu punya maksud loh Kak Meta, dan pasti punya rencana yang indah buat kita semua. Kita nggak boleh nih meragukan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Sebab apa yang tidak mungkin bagi kita manusia, tapi itu pasti mungkin bagi Tuhan. Tetaplah berharap pada Tuhan ya Kak Meta, adari juga. Karena apa? Dia itu sanggup membuat harapan kita semua menjadi bersinar seperti pujian berikut ini. Adik-adik, pernah nggak merasakan sakit seperti ini? Pasti pernah ya. Terus Kak ini gimana kalau merasakan sakit kayak seperti saya ini? Waduh Kak Meta, sabar ya. Sakit itu pas, apalagi sakit gigi ya, pasti sakit sekali. Tapi ya jangan nangis-nangis seperti itu Kak Meta. Ingat, kalau kita sakit itu biasanya ya, kalau Kak Heni sih berdoa, minta tolong sama Tuhan supaya apa? Supaya disembuhkan. Tapi selain berdoa, kita juga harus minum obat yang diberikan sama dokter-dokter itu yang membantu untuk menyembuhkan sakit gigi Kak Heni. Nggak nangis seperti Kak Meta yang mengeluh-ngeluh tadi seperti itu ya. Oh gitu ya. Terus Tuhan itu melalui siapa Kak menolong supaya kita bisa cepat sembuh dan pulih? Wah, Tuhan itu akan menolong kita semua melalui siapa saja. Kalau kita sedang sakit tadi, bisa melalui dokter-dokter yang akan menyembuhkan kita. Lalu kalau adik-adik di rumah ini ya, kalau sedang sakit pasti akan diperhatikan nih sama mama dan papa. Karena apa? Melalui perhatian itu kan nanti dikasih tahu, ayo sudah waktunya minum obat, sudah waktunya untuk istirahat. Supaya apa? Supaya kita cepat sembuh dan kita harus apa? Nurut ya, nggak boleh
tetap nangis, tidak mau minum obat, nanti tidak sembuh-sembuh dong. Iya, pertolongan itu Tuhan, pertolongan dari Tuhan itu selalu hebat adik-adik ya, Kak Meta dan adik-adik juga. Wow, berarti Tuhan itu hebat ya, selalu menemani, menghibur dan juga memberkati kita dalam segala keadaan. Betul Kak Meta. Ayo adik-adik, percayalah, Allah punya cara yang terbaik karena kasih-Nya. Teman kita, Queen, akan membawakan sebuah tarian sukacita sebagai ungkapan bahwa Allah itu kuat, Allah itu hebat, dan tiada tandingnya. Adik-adik bisa mengikuti Queen ya di rumah masing-masing. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Adik-adik, sekarang sudah waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar memahami kebesaran kasih Allah dengan mendengarkan firman-Nya yang akan disampaikan oleh Kak Marcel. Tapi sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita mau memujikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ayo adik-adik, siapkan diri kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal kebaktian hingga saat ini. Tuhan, tolong siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik.
kami Tuhan, supaya kami bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan firman dengan baik tanpa harus terganggu dengan hal yang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini Kak Marcel punya satu ayat dari Lukas 1 ayat 37 yang isinya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita baca sama-sama lagi ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adik-adik pernah nggak ketika punya keinginan menginginkan sesuatu lalu adik-adik doakan, tapi sampai sekarang Tuhan belum menjawabnya? Kak Marcel rasa adik-adik pernah mengalami itu ya. Berdoa terus setiap hari, memohon kepada Tuhan untuk sesuatu hal, tapi belum dijawab-jawab. Itu juga pernah terjadi kepada Bapak Zakaria. Dia seorang imam, dan istrinya yang bernama Ibu Elizabeth. Mereka berdua menginginkan seorang anak, dan mereka selalu membawanya di dalam doa. Tapi sampai masa tuanya, Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth tidak memiliki anak. Sedih ya. Tapi ketika mereka belum dijawab doanya oleh Tuhan, apakah mereka menjadi tidak taat? Lalu mereka berpikir, sudahlah, daripada berdoa terus-terusan gak dijawab, ya sudah, aku gak taat aja. Aku gak mau lagi menuruti perintah Tuhan. Aku gak mau lagi jadi imam. Apakah itu yang dilakukan oleh Bapak Zakaria dan dilakukan oleh Ibu Elizabeth? Tentu tidak. Mau tahu seperti apa yang mereka lakukan ketika Tuhan belum menjawab doa mereka? Kita lihat tayangan berikut ini ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku,
yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Nah, adik-adik, kalau kita lihat di film yang tadi itu, ternyata Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet itu di Alkitab dikatakan bahwa hidupnya mereka itu benar di hadapan Allah. Mereka melakukan segala perintah Allah dengan setia, dengan benar. Walaupun Tuhan belum menjawab doa mereka, mereka tidak undur diri. Mereka tidak marah sama Tuhan, tapi mereka tetap setia, tetap taat untuk melakukan tugasnya. Bapak Zakaria sebagai imam, dia tetap melakukan tugasnya sebagai imam. Ibu Elisabet pun, dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Walaupun hingga masa tuanya, dia tidak bisa mengandung dan tidak bisa mendapatkan seorang anak. Tapi Tuhan melihat ketaatan mereka, kesetiaan mereka. Sampai akhirnya malaikat Gabriel datang membawa pesan dari Tuhan. Dan apa yang dikatakan? Malaikat itu mengatakan bahwa nanti Elisabet akan mengandung. Wah, harusnya Bapak Zakaria itu senang. Tapi anehnya, kok dia malah seperti ragu ya? Mungkin dia ragu karena aku ini kan sudah tua sekali. Istriku, Ibu Elisabet juga sudah sangat tua. Bagaimana mungkin istriku bisa mengandung dan mempunyai anak? Tetapi malaikat Gabriel meyakinkan Bapak Zakaria bahwa apa yang ia sampaikan merupakan pesan dari Allah. Dan Bapak Zakaria akan menjadi bisu hingga nanti Ibu Elisabet melahirkan seorang anak. Dan ternyata benar. Ketika Bapak Zakaria keluar dari bait Allah, dia tidak bisa berkata-kata. Hingga
Ibu Elisabet mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan ketika Ibu Elisabet melahirkan seorang anak, Bapak Zakaria bisa berbicara lagi dan mereka akhirnya bersuka cita. Dan anak itu diberi nama Yohanes. Nah, adik-adik, terbukti kan apa yang ada di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau begitu, ketika kita punya keinginan yang baik, entah itu cita-cita atau yang lainnya, bawalah itu di dalam doa. Percayalah kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun yang terbaik untuk diri kita. Bawalah terus dalam doa, seperti Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Walaupun kita harus menunggu kapan ya Tuhan menjawab doa kita, tapi tetap setialah kepada Tuhan. Lakukan setiap perintah Tuhan seperti apa yang dilakukan Bapak Zakaria dan Elisabet. Tetaplah taat, karena apa yang kita lakukan ketika kita taat kepada Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang membuat rencana yang indah buat kehidupan kita, dan Tuhan menjawab doa kita itu sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kalaupun tidak sama dengan apa yang kita inginkan, percayalah itu yang terbaik. Cuma memang menunggu itu nggak enak ya Kak ya. Iya sih, menunggu itu nggak enak. Ketika kita berdoa, memohon sesuatu, lalu menunggunya lama, aduh rasanya hati kita ini kesal. Kadang-kadang kita berpikir, sudahlah, aku nggak mau lagi berdoa. Ya sudah, aku nggak mau taat lah sama Tuhan. Buat apa taat sama Tuhan? Doaku nggak pernah dijawab. Mungkin kita akan merasa seperti itu. Tapi sekali lagi Kak Marcel katakan, percayalah, Tuhan itu begitu mengasihi kita anak-anaknya. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita, anak-anaknya. Percayalah bahwa Tuhan tidak diam saja. Ketika kita berdoa, sebenarnya Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita untuk menyatakan apa yang terbaik buat hidup kita. Percayalah, seberapa lama pun kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan menjawab doa kita. Sekalipun tidak seperti yang kita mau, tapi percayalah itu yang terbaik. Ketika kita berdoa, tetaplah berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan putus asa, karena kalau kita udah putus asa, itu akan menghancurkan segalanya. Hidup kita menjadi tidak baik ketika kita putus asa. Jangan putus asa, tetap berusaha, bawa dalam doa. Karena apa? Karena Tuhan sanggup melakukan segala hal yang terbaik. Walaupun kita manusia mungkin berpikir, nggak mungkin ini, rasanya sudah nggak mungkin lah. Tapi Tuhan bisa membuat segala yang mustahil menjadi nyata. Jadi adik-adik, kita baca lagi dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi berdoalah kepada Tuhan, karena doa itu bisa menyembuhkan, doa itu bisa menguatkan,
dan doa itu bisa membawa keajaiban. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh belajar bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Engkaulah Tuhan yang sanggup membuat segala hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Segala hal yang kami anggap mustahil itu menjadi nyata. Tuhan, biarlah kami mau menyandarkan hidup kami, pengharapan kami hanya kepadamu saja. Ajarkan kami untuk tetap taat, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang punya semangat untuk berusaha. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang selalu membawa setiap hal, keinginan, harapan kami di dalam doa kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ingat protokol kesehatan ya. Jaga jarak, cuci tangan, lalu pakai masker kalau kita lagi pergi keluar atau bertemu dengan orang lain. Dan jangan lupa tetap setia untuk belajar firman Tuhan dan tetap setia untuk berdoa. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan karena sudah memberkati Papa dan Mama, marilah kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa mengisi amplop ini dengan uang persembahan, kemudian dititipkan ke Mama atau Papa agar dikirimkan ke gedung gereja, atau dapat melalui scan kode seperti di samping ini. Oke, berikan yang terbaik ya. Gilbert akan memberikan doa persembahan untuk kita semua. Teman, mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah persembahan kami dan berkati juga pengurus yang mengelolanya. Kiranya persembahan kami berguna untuk pelayanan bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa ya ikutin aktivitas yang sudah di-share di WA grup kelas masing-masing. Karena apa? Kalau adik-adik mengerjakannya, lalu jangan lupa difoto, disampaikan ke kakak-kakak sekolah minggu di kelasnya, dan nanti akan hasil karya adik-adik itu akan ditayangkan di IG, dan juga nanti kadang kan bisa adik-adik lihat ya di tayangan YouTube yang biasanya adik-adik ikutin. Jangan lupa ya, tetap semangat mengerjakan aktivitas. Hari ini Kak Neta dan Kak Heni mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik. Panjang umurnya, sukacita senantiasa menyertai setiap harapan dan cita-cita adik-adik. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nah, Kak Meta, ibadah kita sudah mau selesai ya. Tapi sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin sama Kak Meta ya. Oke. Yuk adik-adik, kita siapkan hati, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Tuhan, berkati adik-adik supaya tetap setia
selalu beribadah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa kasih Allah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik supaya senantiasa percaya, taat, dan juga selalu bersabar dalam setiap aktivitasnya. Berkati papa mama yang mendampingi. Berkati juga setiap tugas kami pada sepekan mendatang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Sehat-sehat selalu, kiranya sukacita selalu menyertai. Sampai jumpa. Sampai jumpa.